Brand Legend bikin sneakers, hasilnya kayak gimana ya? Halo guys, Dimas di sini dan gue senang banget kali ini bisa bercerita lagi tentang brand-brand jadul yang masih eksis. Kita mau bahas brand yang satu kampung sama kita, yaitu Wedding Man. Sama-sama di Bandung soalnya awalnya ya. Sedikit aja buat kamu yang belum tahu, jadi Wedding Man ini tuh brand lama. Seingat gue sih mungkin tahun 90-an ya. Dia itu bikin kayak outdoor apparel gitu ya. Jadi sepatu-sepatunya juga gayanya lebih ke outdoor. Nah, gue pribadi bukan user. Perkenalan gue sama Wedding Man tuh sebatas tahu aja. Dan kali ini baru gue bener-bener potong sepatunya, tapi ini pun gaya terbarunya gitu ya guys ya. Jadi buat gue pribadi, ini tuh bukan sesuatu yang appealing banget. Tapi kalau kita cek di kamera gitu ya, beberapa tim gue juga bilang, ini di foto atau di kamera tuh kelihatannya keren banget. Ya emang sih, jadi dengan penempatan panel-panel warnanya, menurut gue sih lebih ke main warna terutamanya, yang lumayan berhasil lah di sini. Nah, tapi kan kita di sini bukan ngomongin warna, bukan ngomongin fashion, kita mau ngomongin kualitasnya. Jadi langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Wedding Man Urban Viper 01. Dari segi upper, kita identifikasi ada beberapa hal di sini ya. Di utamanya kita bisa ngelihat ada mesh, kemudian ada panel-panel dari bahan leather di sini, kemudian ada material plastik. Ya, ada tulisan Wedding Man-nya. Kita suka dengan penempatan logo yang minimalis di sini. Sama sekali nggak ganggu. Ini mungkin bisa dicontoh ya sama banyak brand-brand lokal yang naruh branding di upper. Ini cerdas nih Wedding Man naruhnya. Ini khusus kita bikin bahas gini ya. Jadi ini stabilizernya itu agak ngangkat sedikit ke atas. Tapi si stabilizer bagian samping itu masuk ke dalam, dijahit ke bawah gitu ya. Nah bagian hitamnya ini nutupin, tapi dia jadinya masuk ke bawah belakang. Jadi hal-hal detail-detail unik gini tuh dipikirin gitu sama Wedding Man. Jadi memang mungkin value-nya mereka itu attention to detail. Karena memang gua ngeliat pola-pola ini tuh termasuk yang rumit. Jadi memang mereka sebenarnya sangat niat bikin pola-pola gitu. Tapi apakah kalian suka polanya atau enggak? Nah, gue jujur biasa aja. Kalau kalian suka, komen dong di bawah ya. Nah, kemudian ada detail-detail lain yang kita harus bahas juga tentang lace-nya. Kita suka banget dengan lace ini. Ngelok ke ujungnya tuh gampang banget. Tapi gak kepake. Kalian tahu nggak kenapa? Karena ini tuh tipenya gaset, semi gasetted sebenarnya. Jadi dia bagian atasnya nempel, bagian sininya, bagian bawahnya itu tidak nempel. Tapi karena atasnya yang nempel, bagian kollarnya tidak main. Jadi mau gimana pun longgarin talinya, bukaan kollarnya udah segitu-gitu aja. Mau dikencengin juga nggak ngaruh. Liningnya termasuk yang biasa, tapi enak dipegangnya. Dan plus ini dikasih ada tambahan busa, jadi lebih empuk lagi. Dan feel pakainya sepatu ini tuh sebenarnya relatif enak karena material yang kena ke kaki kita semuanya lembut, semuanya empuk, dan dia tuh sebenarnya agak longgar, nggak terlalu ngetat interaksi sama kaki kalian. Nanti kita akan bahas juga di fitting-fitting ya. Nah, gimana dengan durabilitas si uppernya ini? Kalau pertama nih kita ngomongin leathernya, durabilitasnya gue bisa jamin nggak yang paling bagus. Kenapa? Ini ternyata semua leathernya itu sintetis. Meskipun kita suka sekali dengan pola-pola ini nih, kayak kemarin kita lihat ada sepatu lain ya dengan pola ini, ternyata dia kulit asli. Kita juga senang sih ngelihatnya, itu detail yang manis menurut kita. Tapi dengan penggunaan kulit sintetis ya nggak terlalu spesial banget. Ya kalau kita mau mewajarkan sih, ini sepatu harganya kalau kita lihat di beberapa toko itu bisa di 380-an, 390-an. Jadi sebenarnya masih wajar pakai material kulit sintetis. Nah, kemudian yang impresif banget menurut kita adalah mesh-nya. Mesh-nya itu nggak hancur, nggak rusak, nggak jebol. Bahkan 5-6 detik awal itu hampir nggak ada perubahan berarti. Serat-seratnya kecil-kecil aja yang lepas. Baru di 7, 8, 9 gitu, 10 mulai agak jebol. Tapi itu juga nggak habis gitu. Jadi memang material mesh-nya selain enak dipegang, dia impresif juga kekuatannya. Good job. Kita tes Newton meternya pun ternyata menghasilkan ketahanan 5,5 kg force. Jadi termasuk yang udah cukup kuat ya. Kalau kita lihat liningnya juga dia termasuk yang cukup tahan. Nggak super tahan banget karena dia nggak sampai jebol nih kita Dremel. Ternyata selain enak, dia punya ketahanan yang oke punya. Nah, makanya kita memberikan rating 7,25 buat keseluruhan uppernya. Kalau kalian bertanya kenapa sih udah sebagus itu masih kayak begitu? Ya wajar aja karena kan di harga yang sama
masih ada yang bisa nawarin pakai kulit atau suede sintetis yang memang daya tahannya akan jadi jauh lebih baik lagi. Jadi kurang lebih kayak gitulah gambarannya. Nah, masuk ke bagian midsole-nya. Ini singkat aja. Ini kalau gua pegang, ini karakternya mendekati Eva, tapi ada campuran rubbernya jelas ya, karakter rubbernya ada sekali, dan ini termasuk yang empuk dengan durometer itu cuma 23,5. Dan gue cukup suka dengan materialnya, gue berikan rating 7 dari 10. Nah, sedangkan outsole-nya ini dari material rubber. Nah, kalau kalian ingat, ini tuh pernah kita bahas ya di beberapa sepatu brand lokal lain, molding yang mirip kayak begini. Nah, cuman yang ini tuh karakternya menurut kita lebih spesial. Kenapa? Karena dia lebih lentur. Cuman dari lentur ini yang dikorbanin adalah ketahanannya. Kita coba Dremel selama 30 detik, nggak nyampe 30 detik guys. Bagian yang rubbernya ini, ya ini habis. Udah tembus sampai yang bagian putih pun habis dalam detik ke-20. Jadi memang nggak yang super durable banget. Padahal ini durometernya itu 51, lumayan keras gitu ya. Jadi kita kasih rating 5 dari 10. Tapi ada hal yang spesial dari sini. Nanti kita akan bahas di kenyamanan, yaitu tentang gripnya. Dengan pertimbangan material di sini dan kita sangat-sangat take consider banget soal durabilitasnya, akhirnya memang rata-rata penilaian materialnya dari segi upper, midsole, dan outsole-nya ada di angka 6,4. Ya, memang di beberapa bagian dia tidak terlalu durable, meskipun kita harus kasih pujian utamanya penggunaan mesh-nya ini yang sangat good job sekali. Nah, jadi itu sayang aja ya, kalau bisa diimprove aja dari beberapa ketahanan material, pasti bakal lebih baik lagi. Next, kita ngomongin konstruksinya. Nah, di mana konstruksinya ini, gue harus kasih tahu aja sama kalian, ini yang paling spesial dari semuanya. Kenapa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jadi, Widerman itu kan memang produsen lama ya. Harga dirinya dia adalah ketika bikin barang dengan rapih, bagus, kuat gitu ya. Ini beberapa kita lihat jahitannya itu rapih sekali, nggak ada yang keluar-keluar gimana banget. Nah, memang kalau ada perbedaan sedikit-sedikit, ya beberapa titik beda aja ukuran benangnya gitu ya. Jadi ada yang lebih rapat, ada yang lebih renggang kan. Itu nggak buruk juga, cuman memang alangkah baiknya lebih rata, lebih seragam kalau kita mau mengejar pasar yang bukan Indonesia aja, tapi lebih ke global gitu ya. Trouble stitch-nya juga kalau kita lihat ke dalam itu rapih sekali, jahitannya lebih seragam di sini. Nah, yang paling spesial adalah kekuatan lemnya, dimana kalau dari segi upper ke bagian kapsolnya ini ya, ini tuh kuat sekali, dimana lemnya itu wah mau kita tarik gimana pun nggak lepas-lepas, gokil banget. Dan itu nggak cukup ternyata buat mereka. Ditambah jahitan dong. Jahitannya itu bukan yang keliling banget. Jadi untuk mempertimbangkan estetika ada di beberapa titik ya. Di sampingnya ada 2, belakang 1, depan 1 bahkan. Jadi anti mangap-mangap klub ini aman sekali kalau kalian pakai buat nyebur-nyebur gitu ya. Ke kubangan air gitu. Kemudian dari alas ke kapsolnya, kalau midsole-nya lebih tepatnya kuat juga. Dan dari midsole ke outsole-nya kuat sekali. Ini spesial banget ini. Kalau buat konstruksi-konstruksinya plus jahitan-jahitan itu titiknya tepat semua. Nice. Gua kasih 8 dari 10 buat konstruksinya. Jadi memang mereka tidak main-main kalau udah ngerjain ya. Mungkin biar harga turun dikorbanin material, tapi idealisme soal kekuatan tidak dikorbankan kali ya. Next, kita akan ngomongin kenyamanan. Dimana kalau kenyamanan ini kita harus ngomongin ukuran-ukurannya dulu. Pertama, kita akan dapat ukuran instep-nya dulu. Instep itu dari sini ya buat punggung kakinya. Ini ternyata termasuk yang tinggi, yaitu di 79,1 mm. Dimana kebanyakan sepatu yang kita tes itu ada di angka 69 sampai 70, itu pun sudah baik. Nah, ini lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Nah, ini lumayan nih buat kamu yang punya punggung kaki agak tinggi, bisa consider ini juga. Kemudian wide-nya itu di 101,6 mm, bukan yang paling lebar tapi sudah cukup bagus, dimana kaki orang Indonesia itu rata-rata di 100 sampai 105, 110-an gitu. Jadi ini cukup bagus nih. Kalau kalian kurang lebar, naik satu size saja lebih lebar lagi pastinya. Kemudian panjangnya itu di size 42 ada di 27 cm, sedangkan heel drop-nya 0,8 cm juga, mendekati 0. Ini cukup bagus buat sepatu jalan ya, rockernya juga nggak agresif. Beratnya ini bukan sepatu ringan, 373,1 gram. Dengan beratnya gini, ini nggak tahu sih, feel tester kita waktu pertama kali pakai ini jadi lebih solid gitu sih sepatunya. Fitting-fittingnya itu menarik, jadi ini adalah sepatu yang cukup roomy. Di depannya masih ada sisa, di sampingnya masih ada ruang gitu ya, karena apa? Instepnya tinggi juga mempengaruhi, udah cukup lebar gitu ya, itu mempengaruhi juga. Jadi ini tuh sepatu dengan fitting yang lumayan enak buat kaki orang Asia, terutama orang Indonesia
Indonesia kayak kita. Kemudian kalau kita ngomongin panasnya, ini sebenarnya bukan sepatu yang breathable. Kayak kalian bisa lihat tes breathability-nya kayak begini. Tapi ini bukan sepatu yang panas. Balik lagi, karena fittingnya tadi, jadi ada ruang buat sirkulasi udara di sekitarnya, jadi sepatunya lebih adem. Ini gokil sih idenya ya. Kemudian keempukannya itu kita bisa ngelihat banyak sekali busa-busa baik di upper, mau bagian depan, mau bagian belakang. Kemudian insole-nya juga relatif empuk, kurang lebih tuh durometernya 16,5 ya. Overall-nya tuh sebenarnya udah relatif empuk, cukup aja pas, apalagi ini memang ketinggiannya nggak terlalu tinggi ya. Nah, tapi yang jadi saran dari kita gitu ya, jadi pertanyaan, apakah ini cukup buat market Indonesia? Karena orang Indonesia itu lebih suka dengan gimmick-gimmick empuk. Nah, kalau Weidenman pengen lebih menang lagi, mungkin bisa nyontek kompetitor-kompetitor barunya mereka yang mainin keempukan dengan lebih jago lagi. Beberapa kan yang brand 300-an insole-nya ditebelin, ada yang main material midsole-nya, ya ada yang kayak materialnya boost gitu mirip-mirip. Nah, itu mungkin reviewers note gue ya. Nah, kemudian ini soal stabil tadi kita terakhir ngobrolin, stability-nya juga bukan yang terbaik, tapi ini relatif cukup aja stabilnya. Jadi faktor stabilnya itu adalah yang karena nggak tingginya itu. Sedangkan kelebarannya ini ternyata nggak ngebantu banyak buat stability. Sedangkan kalau buat locking tidak ada locking di sini ya karena si talinya nggak ngaruh. Nah, bagian belakang juga tidak ngunci dengan baik. Jadi kalau kita lihat pun nggak terlalu gimana banget. Meskipun kalau kita kayak begini ini, nah ini masih agak keras gitu ya, agak lumayan stabil lah, nggak lembek yang gampang banget dipelintir kayak begitu. Jadi dan cukup aja, dan ini bukan sepatu stability. Itu aja sih kalau note gue tentang kenyamanannya. Dengan semua kenyamanan ini ya, gue memberikan rating 7 dari 10. Jadi sebenarnya fair-fair aja. Nah, cuman kalau memang mau dapat kenyamanan yang lebih ekstra lagi, minimal nih user itu harus ganti insole-nya. Nah, minimalnya lagi buat Weidenman mungkin bisa ganti insole-nya dengan lebih baik lagi nantinya ya. Tips dari gua mungkin yang paling simple kalau memang hanya mau ganti insole adalah siapa tahu bisa ditebelin dan density-nya agak dipadatin, itu pasti jauh lebih enak lagi loh. Kemudian dari segi si kapsolnya ya mungkin kapsul itu bukan yang terbaik buat kenyamanan. Nah, barangkali bisa ngulik ke arah yang lain yang non kapsul untuk kenyamanan, karena toh kalian udah jago juga bikin lem-leman yang bagus, bonding-bondingan yang bagus, itu tuh luar biasa. Nah, terakhir nih, soal gripnya yang gua ketinggalan tadi bahas. Kita ngetes di lantai, ketika lantai kering itu gripnya biasa aja. Nah, begitu basah, ini gripnya jadi superb luar biasa, dimana dia bener-bener mencengkram dengan sangat baik. Ya, faktor satu material, terus yang kedua struktur si outsole-nya ini bagus sekali sih. Jadi kita sangat suka sekali di sana. Nah, sayang aja mungkin untuk kenyamanan bisa agak lebih diimprove lagi. Beberapa catatan gue sebelum kita kasih rating final, ini sepatu buat siapa? Jadi kalau kesimpulan kita, sebenarnya dengan harga 400 atau sedikit di bawah 400 sebenarnya sepatu buat market C dan beberapa market B ya yang masih awal-awal. Kemudian mereka ini mungkin ingin sepatu yang fungsional, desainnya juga agak technical gitu ya, bukan sesuatu yang culture banget. Nah, ini sepatu yang sempurna buat mereka. Dimana kalau buat desain, nah Weidenman ini pengen punya market share yang lebih gede, baiknya mungkin nggak nge-serve atau nggak ngelayanin market ini, tapi lebih ke ngulik desain. Karena di angka segitu, permainannya itu untuk sekedar kualitas dan ketahanan banyak yang udah punya. Kalau buat kenyamanan juga banyak yang udah punya. Jadi gue nggak punya jawaban pasti ya seperti apa, karena kalian harus riset sendiri dulu selera marketnya di Indonesia itu kayak gimana, mereka pengennya kayak gimana. Nah, sampai-sampai udah dapet nih titik pasnya, nah baru dirilis seri baru dengan kualitas kayak gini pun gue yakin mereka akan mau makan gitu dengan kualitas kalian ya, karena kualitasnya memang tidak kaleng-kaleng. Beberapa komitmen kalian soal kualitas tuh tetap pertahanan kok, bagus sekali gitu ya. Nah, apakah dead shoe gitu ya, ulikannya apakah seperti apa, gue nggak tahu, karena sekarang memang trennya ke arah dead shoe, ke arah running. Nah, dan beberapa ada yang model klasik-klasik gitu ya ulikannya. Apakah ke arah sana ulikannya, gue nggak tahu pasti. Tapi mungkin kita bisa bantuin teman-teman yang nonton ini, kalau ada masukan buat Weidenman, coba dikomentarin. Karena gue yakin banget Weidenman pasti akan nonton si video ini, dan kita pun akan sampaikan hasil-hasil review kita ini pada mereka langsung kok. Jadi siapa tahu membantu, dan kita seneng sih kalau ada brand-brand lama mau berubah, mau menyesuaikan dengan market baru. Cuman segimana jauh nanti penerimaan marketnya itu yang kita nggak tahu. Nah, kita berharap brand-brand lama kayak gini tuh bisa survive. Buat apa? Menjaga industri sepatu Indonesia masih tetap ada, masih tetap bertahan, bahkan berkembang untuk menyerap tenaga kerja lebih baik lagi, dan Indonesia punya
industri. Biar apa? Biar tahan terhadap krisis. Kita tahu lah banyak berita-berita krisis akhir-akhir ini ya. Jadi kita butuh industri untuk tetap bertahan. Kayak begitu. Itu aja dari kita. Sebagian besar good job sih tentang sepatu ini dengan rating 7,1 ya. Pertahanin apa yang udah bagus di sini, dan ulikan utamanya ada dua kalau menurut gue, tadi dari segi kenyamanan dan dari segi looknya. Nah, gue pribadi memang nggak favoritin ini, tapi beberapa anak-anak kantor cukup suka juga dengan looknya. Jadi mungkin gue memang bukan marketnya aja. Cuman gue berharap nih kalau teman-teman ada yang konsumennya Wild & Man bisa sharing-sharing juga di sini seperti apa sih POV kalian, pendapat kalian tentang sepatunya Wild & Man. Boleh tambahin review kita karena kita yakin akan lebih valid lagi kalau ada orang-orang yang udah lebih lama pakai, lebih sering pakai, menambahkan tentang sepatu ini di kolom komentar kita. Gitu aja dari gue Dimas undur diri. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.